Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini Anda sekalian. Mari kita bersyukur. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, kesempatan, kesehatan, tentu yang tak kalah penting itu sebagai seorang hamba adalah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Semoga Allah memberikan nikmat iman ini sampai hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk berikutnya adalah bagaimana kita untuk membahas tentang materi yang akan kita bicarakan. Pada kesempatan ini, tema yang kita berikan adalah berkaitan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Anda sekalian, mari kita saksikan apa itu standar kompetensi dalam kaitannya materi yang akan kita bicarakan. Standar kompetensi kita adalah terutama tentang pengetahuan, yaitu menganalisa pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian terkait masalah praktek nantinya, yaitu menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah masalah khutbah. Ya, Anda sekalian, para peserta didik yang kami sayangi karena Allah, khutbah secara bahasa berarti ceramah ataupun pidato. Selain itu juga khutbah dapat bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, jadi sifatnya adalah nasihat. Nah, dalam hal ini, kalau dalam sholat, contohnya adalah khutbah pada sholat Jumat. Ada lagi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ya, sholat istisqa atau minta hujan, dan juga sholat khusuf. Ada juga pada saat wukuf nanti, ya, dan juga pada proses akad nikah. Nah, sedangkan pengertian khutbah secara istilah yaitu kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan ketentuan tertentu yang erat kaitannya dengan keabsahan. Ya, ini ada rangkaian ibadah, ya. Tentunya ada syarat-syarat ataupun rukun-rukun yang harus terpenuhi sehingga sebuah ibadah itu sah. Anda sekalian, para peserta didik yang kami hormati dan kami sayangi, ya, berikutnya adalah umumnya pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Apa itu? Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Misalnya adalah khutbah Jumat. Nah, tentu Anda sekalian, terutama yang laki-laki, nah, kita selalu melaksanakan ataupun mendengarkan rangkaian bagaimana seorang khatib tampil di mimbar Jumat. Nah, kemudian yang kedua, khutbah yang dilaksanakan ataupun dilakukan sesudah sholat. Nah, dalam kaitannya di sini adalah misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha juga. Nah, sholat khusuf, gerhana bulan, dan sholat khusuf, ini gerhana matahari. Sholat istisqa, ya, kita tahu bahwa sholat istisqa ini yaitu sholat yang dilakukan meminta hujan. Kemudian khutbah saat wukuf di padang Arafah, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Anda sekalian, nah, kemudian yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Jadi kalau nanti Anda sekalian melangsungkan sebuah pernikahan, biasanya penghulu ataupun mungkin pakwanya, ya, membacakan yang namanya khutbah nikah. Nah, perlu diingat juga untuk Anda sekalian bahwa di antara beragam jenis khutbah ada hal yang terpenting untuk diketahui,
yaitu khutbah Jumat. Apa sebab? Nah, dalam sebab inilah khutbah Jumat memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah. Nah, anak-anak sekalian, di awal telah saya sampaikan bahwa tidak sembarang orang untuk tampil menjadi seorang khotib. Tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria sehingga ibadah Jumatnya itu menjadi sah. Nah, dan sholatnya pun diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, khutbah Jumat memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah. Nah, ini dia. Dan sesuai dengan aturan. Nah, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Sejalan dengan itu, khutbah Jumat itu terdiri dari 2 bagian. Nah, tentunya Anda sekalian mengetahui bahwa bagian yang pertama adalah khutbah pertama. Ya, khutbah pertama. Dan bagian yang kedua ada khutbah yang kedua. Yang di antara keduanya dipisahkan dengan duduk di antara 2 khutbah. Nah, materi berikutnya adalah bagaimana syarat menjadi khotib. Nah, tidak semua orang bisa tampil di atas mimbar menjadi khotib. Ya, tukang khutbah. Anak-anak sekalian, syarat yang pertama yang harus terpenuhi bagi seorang khotib adalah tentunya dia beragama Islam. Dia harus Islam. Ya, Islam yang sudah baligh artinya apa? Ya, anak kecil walaupun beragama Islam, dia tidak bisa tampil menjadi seorang khotib. Anak remaja yang mohon maaf belum baligh, artinya masih masuk pubertas, dia juga tidak bisa menjadi seorang khotib. Islam yang sudah baligh dan berakal sehat tentunya. Nah, kriteria ini adalah nanti masuk dalam hal ini layak menjadi seorang khotib. Dan ini tidak. Nah, gitu. Makanya dia harus Islam dulu. Yang pertama adalah syarat kuncinya Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Islam, dia sudah baligh, tapi akalnya kurang, mohon maaf. Nah, tak sehat, maka tak juga bisa. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Nah, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Nanti akan kita bicarakan terkait dengan syarat rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Nah, jadi menjadi seorang khotib ini dia harus suci dari hadas, ya. Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil, misalnya dia terkena air kencing. Nah, sedangkan hadas besar, ya, dia tak boleh dalam kondisi janabah, junub. Nah, kemudian yang keempat, syarat menjadi khotib adalah dia harus tartil bacaannya fasih saat mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak boleh sembarangan baca ayat, tapi mohon maaf, dia melanggar aturan-aturan, kaidah-kaidah bacaan daripada Al-Quran. Dia terbata-bata, dia mohon maaf, melanggar matnya dan lain sebagainya. Jadi, tatkala dia siap untuk tampil, dia harus siap dengan bacaan yang fasih, yang jelas. Nah, kemudian yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Nah, jadi seorang khotib itu, mohon maaf, dia tampil di podium, di mimbar, tapi kalau seandainya dalam masyarakat dia memiliki akhlak, tentu bagaimana masyarakat akan menjadi mencontoh sebagai rujukannya. Dan ya kita sendiri sebenarnya sebagai khotib ya, kalau misalnya kita menceramahi orang, menasehati orang, tapi kita tidak mengamalkan, tentu hakikatnya sebenarnya kita sudah malu dengan diri kita sendiri. Nah, anak-anak sekalian, nah, berikutnya adalah syarat menjadi khotib, dia harus jelas dalam menyampaikan materi khutbahnya. Ya. Jadi suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Kemudian yang berikutnya, seorang khotib itu juga harus berpakaian rapi dan sopan. Ya, jangan kalau istilahnya orang Melayu itu selekeh namanya. Jadi sembarang saja.
pergi ke masjid, dia sebagai seorang petugas, pakai baju pendek, pakai celana jeans, tak pakai kopiah, ini tak layak menjadi seorang khotib. Nah, berikutnya syarat-syarat dua khutbah. Nah, ini juga diketahui untuk kita, terutama para peserta didik yang laki-laki, yaitu khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Tentu ya. Jadi khutbah Jumat itu dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri. Nah, ini terutama untuk saat ini jarang sekali khotib yang mohon maaf dalam kondisi duduk ya. Rata-rata khotib yang ada di Indonesia alhamdulillah badannya sehat, bisa berdiri dan bisa menyampaikan pesan agama melalui mimbar. Kemudian yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Dan yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Di antara empat rangkaian ini, maka seyogianya sebagai seorang khotib tak boleh mencampur ya. Artinya apa? Misalnya dia duduk dulu. Jadi ini rangkaian yang empat ini harus tertib. Inilah yang namanya dengan tertib. Khutbah Jumatnya dilaksanakan sesudah waktu zuhur ya. Rangkaian ini jadi harus tertib. Tak boleh terbalik-balik. Belum waktu zuhur sudah khutbah. Itu lain ceritanya. Itu berbahaya itu. Kalau seandainya ada orang ya, seorang khotib yang tiba-tiba sebelum waktu zuhur dia sudah tampil duluan, azan aja belum. Tampil di mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kacau ini. Bahaya ini. Jadi harus tahu ya, khotib ini juga harus tahu. Dan insyaallah khotib-khotib yang ada di Indonesia insyaallah sudah paham ini. Rukun khutbah. Ya, rukun khutbah ini yang menjadi sah atau tidaknya sebuah rangkaian ibadah ini. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Ya, ini rukun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Itu contoh seperti itu. Atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, jadi bisa seperti itu. Variasi boleh. Nah, kemudian membaca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang keempat, perlu menjadi catatan bagi seorang khatib, dia harus berwasiat kepada diri dan jamaah. Misalnya seperti ini, peserta didik yang kami hormati. Nah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, melalui mimbar khutbah, khatib berwasiat terhadap diri khatib, terhadap keluarga dan juga kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita mengevaluasi, bermunajat kepada Allah. Ini langkah kita untuk memperbaharui iman kita. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa kita, sebab dengan iman dan takwa hidup kita akan lebih bermakna. Ingat, bukan harta, bukan jabatan, tetapi iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, jadi wasiat takwa ini perlu juga disampaikan. Ya, jadi tak boleh terlupakan tentang wasiat takwa ini, baik untuk pribadi maupun untuk jamaah yang hadir pada siang hari itu. Kemudian yang kelima, membaca satu atau beberapa ayat suci dari Al-Qur'anul Karim. Nah, biasanya ini yang akan menjadi pembahasan tema apa kira-kira topik yang akan dibicarakan pada siang hari itu. Misalnya topik yang akan dibicarakan tentang bersyukur pada Allah. Mungkin ayat yang bisa dibacakan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, ini tentang bersyukur. Nah, jadi banyak sebenarnya, makanya khatib harus menguasai materi-materi agama. Harus juga mampu untuk menghafal tema-tema yang nantinya akan disampaikan terhadap jamaah. Apa tema yang pas? Terutama mungkin berkaitan dengan momen-momen tertentu, misalnya terkait dengan puasa, terkait dengan apa? Ya, kurban dan lain sebagainya. Dengan puasa, tentu kita bisa membicarakan ataupun mengambil dalil pada surah Al-Baqarah ayat 183, dan lain sebagainya. Peserta didik yang dimuliakan Allah, yang Bapak cintai karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, yaitu berdoa pada khutbah yang kedua. Nah, setelah kita masuk pada khutbah yang kedua, nanti di akhir itu ada doa. Nah, terutama khatib akan memandu doanya, bisa dengan cara mengangkat tangan maupun tidak. Ya, ada sebagian di kalangan kita ada yang mengangkat tangan dan ada yang mungkin dengan jari isyarat, jari satu ya misalnya, seperti itu. Itu boleh-boleh saja. Intinya harus ada doa di akhir pada khutbah yang kedua. Anda sekalian peserta didik yang Bapak cintai karena Allah Ta'ala. Kemudian yang tak kalah penting adalah ada sunnah khutbah. Nah, pada sunnah khutbah ini khatib memberi salam pada awal khutbah. Ya, jadi kita tidak boleh langsung masuk pada inti, harus mengucapkan salam dulu. Salam, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke arah jamaah ya. Kemudian khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi di tempat yang lebih tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya sesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual saat terjadi. Artinya harus menyesuaikan temanya. Yang keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya. Jadi tak boleh panjang-panjang. Nah, kalau khatib yang paham, dia akan memikirkan bagaimana jamaah. Ya. Kemudian khatib disunahkan membaca surah Al-Ikhlas pada saat duduk ya. Kemudian yang berikutnya adalah khatib menertibkan rukun-rukun khutbah. Nah, jadi rukun-rukun khutbah yang tadi dari atas itu harus tertib. Kemudian bagaimana adab sholat Jumat? Nah, untuk diketahui kepada seluruh peserta didik, ya, ada beberapa adab dalam hal ini adalah sebelum kita masuk ke masjid. Ya, adab itu artinya etika yang harus diketahui oleh para seluruh jemaah. Ya, termasuk khatib sendiri. Yang pertama adalah menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Nah, ini kebiasaan kita di tanah air, datang akhir, pulang awal. Tetapi kalau kita pergi ke tanah suci, kalau kita misalnya datang akhir, maka kita gak akan kebagian tempat. Ya, itulah bedanya. Kalau di tanah suci, di Mekah Madinah, kalau orangnya berangkat akhir, maka dia akan kebagian di posisi jalan, itu paling jauh. Ya, kalau di Indonesia masih bersyukur kita masih bisa masuk. Tetapi ingat, orang yang berangkat lebih awal, maka Allah akan memberikan kelipat gandaan pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, para peserta didik yang kami hormati, membiasakan mengisi soft terdepan, ya. Nah, artinya isilah soft yang ada di depan kita. Kalau kita lebih awal, tentu kita harus mengambil posisi soft yang terdepan. Kemudian, ya, jangan lupa sebelum kita duduk, dianjurkan kita untuk sholat tahiyatul masjid. 2 rakaat saja. Tidak usah banyak-banyak 2 rakaat, artinya kita menghormati masjid. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat Nabi, atau mungkin membaca Al-Quran. Yang keempat, ya, adab di dalam sholat ini adalah mendengarkan khutbah dengan seksama.
Ya, jadi dengarkan khutbah, jangan tidur dalam masjid. Ini sering kita jumpai bahwa terkadang masjid itu, ya terutama di hari Jumat itu tempat tidur yang paling nyaman. Ya, padahal ini sedikit dilarang ya. Dilarang sebenarnya bahwa tatkala khutbah dibacakan oleh khotib kita tidur. Ini artinya ibadah Jumat kita kurang sempurna. Nah, para peserta didik yang dimuliakan Allah, nah ini kita coba masuk pada praktik khutbah ya. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh peserta didik, kita harus berdiri ya. Khotib itu berdiri di mimbar yang diawali dengan ucapan salam. Kemudian yang kedua, khotib duduk kembali saat dikumandangkan azan. Nah, ini. Jadi biasanya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdiri, kemudian khotib duduk kembali. Duduk dulu. Nah, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Nah, sampailah selesai. Ya, jadi yang ketiga selesai azan, khotib kembali berdiri dan membaca rangkaian dari rukun-rukun khutbah secara tertib. Nah, mulai dari hamdalah, syahadat, sholawat, dan seterusnya. Kemudian, materi khutbah hendaklah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang aktual. Misalnya, membicarakan masalah dakwah. Dakwah di mana? Di daerah-daerah yang mungkin susah. Jadi itu sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah motivasi. Motivasi kepada kita ya untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Apapun kondisinya, situasinya, kita perlu beramar ma'ruf nahi munkar. Tentu kita landasi dengan dalil-dalil yang relevan, ya Al-Quran maupun hadis. Kemudian penutup khutbah. Kemudian praktek khutbah yang kedua. Nah, setelah selesai khutbah pertama, khotib duduk sebentar sambil berdoa mohon ampun untuk diri dan kedua orang tua. Ya, boleh. Jadi di sini dianjurkan pada duduk yang kedua itu kita diharapkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Silakan. Mau untuk pengampunan diri, pengampunan orang tua, ataupun mungkin punya hajat. Karena duduk antara dua khutbah ini adalah saat-saat doa yang makbul. Mudah-mudahan Allah menerima apapun hajat yang kita minta pada saat duduk di antara dua khutbah. Kemudian khutbah yang kedua ini boleh diisi dengan kesimpulan materi khutbah pertama. Artinya kita menyimpulkan materi yang pertama dengan tetap tidak mengabaikan rukun-rukun khutbah, atau dapat juga langsung membaca rukun-rukun khutbah yang mulai dari hamdalah sampai berdoa, ya. Artinya tidak menutup kemungkinan misalnya nih seorang khatib membacakan misalnya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, ini hamdalah ya. Kemudian syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, وقال تعالى في القرآن الكريم, misalnya kita ambil satu ayat, wal asri innal insana lafi khusr, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita masuk untuk rukun yang berikutnya, wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Nabi lagi. Kemudian kita tutup dengan doa tadi. Enggak apa-apa seperti itu runtutannya ya. Nah, setelah itu diakhiri dengan membaca doa. Nah, tuh doa. Setelah doa selesai, kalimat penutup khutbah pun selesai, maka khotib turun dari mimbar dan bersamaan dengan muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, baru kita laksanakan sholat Jumat. Nah, pada pembahasan yang kedua ini, para peserta didik yang dimuliakan Allah, kita membahas masalah tabligh. Nah, tabligh secara bahasa
berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Ya, ini artinya tidak terikat dengan rukun dan syarat tertentu. Ini bebas, ya. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran agama Islam yang disampaikan kepada satu atau orang banyak. Artinya apa? Ini memang ada poin-poin tertentu, ya, dia harus pakai dalil, ya, mengucapkan syahadat, pujian dan lain sebagainya. Tetapi bedanya adalah tidak seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan ada rangkaian khusus, ya. Misalnya dilaksanakan di hari Jumat. Kalau tabligh tidak. Jadi peserta didik yang kami sayangi, kami hormati karena Allah, inilah pengertian tabligh menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, tabligh memiliki beberapa makna. Yang pertama, menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang ditujukan kepada umat manusia. Ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Kemudian yang keempat, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kalau menurut istilah makna daripada tabligh. Nah, apa saja syarat menjadi seorang mubaligh? Ya, kalau mubaligh ini adalah yang laki-laki, ya. Yang mubalighah itu adalah perempuan. Yang pertama harus Islam dia. Jadi harus Islam dulu. Kalau tak Islam dia bukan menjadi mubaligh. Ya, mungkin apa istilahnya, para pengkhutbah istilahnya dan sebagainya. Ya, kalau kita ya harus Islam karena kita beragama Islam. Kemudian balik, ya, balik tadi berakal sehat, ya, nggak boleh gila, orang gila nggak boleh ceramah, ya. Lantas siapa yang mau mendengarkan orang gila ceramah, kan? Lucu. Jadi menyampaikan apalagi pesan agama ini orangnya harus sehat. Kalau orang-orang gila ya mungkin orang tidak akan mendengarkan, mengabaikan saja. Yang keempat, mendalami ajaran agama Islam. Nah, ini. Landasannya apa? Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Ini dia dalil adanya perintah untuk kita menjadi seorang mubaligh. Jadi mubaligh ini tidak dikhususkan pada salah satu orang atau orang-orang tertentu, tidak. Semua kita adalah mubalighah, penyampai, penyeru. Jadi umat Islam ini hakikatnya adalah para pendai semuanya. Ketentuan tabligh. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi oleh semua pihak, terutama para mubalighah. Ya, untuk kita semua ketahui juga para pelajar, para peserta didik, maka tabligh juga memiliki ketentuan. Yang pertama, tabligh dilakukan dengan cara yang sopan. Tidak boleh kasar, tidak boleh main parang. Dia harus sopan, lemah lembut. Ya, tidak kasar dan tidak merusak. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaahnya. Kalau lingkungan kita rata-rata misalnya orang Melayu, ya, orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa daerah lah, karena tidak semua orang sama, ya, satu suku tidak. Karena dalam masjid itu bermacam-macam suku, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak. Makanya gunakan bahasa yang semua masyarakat paham, mengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Ya. Yang keempat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Nah, harus jelas.
Jangan asal-asal menyampaikan, nanti tatkala ditanya bingung, tidak dapat menjawabnya, tidak tahu mana landasannya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih. Karena tujuan kita adalah menjalin ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah. Jadi, tujuan kita menyampaikan ini adalah menciptakan kekuatan besar terhadap bangsa ini. Tata caranya, yang pertama mengajak orang-orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik. Jadi, cara-cara yang harus dilakukan sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi, mengajak orang-orang terdekat dulu, mengajak istri, mengajak sahabat. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu. Ya, boleh kita berdakwah pada penguasa, asal kita mampu untuk menyampaikan argumen-argumen. Kalau kita tidak mampu menyampaikan argumen dakwah kita, ya mungkin melalui proses orang-orang terdekat dengan penguasa. Yang ketiga, mengajak diri dan pihak lain agar bekerja sama. Ya, harus ada ikatan, ya. Nah, praktek. Nah, ini bagi yang punya niat untuk menjadi seorang mubalik. Tahap pertama adalah persiapan. Rujuklah dan pelajari materi tabligh. Nah, silakan cari tema yang akan dibicarakan, akan dibahas nanti, agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. Misalnya, dia diundang oleh Ikatan Pengurus Haji Indonesia atau IPHI, ya. IPHI. Ya, temanya tentang apa? Bagaimana persiapan menjadi haji yang baik, biar ibadahnya mabrur dan mabrurah. Jangan kita bicara masalah jual beli, enggak nyambung itu. Sesuaikan dengan audiens. Ya, ini orang ini butuh materi tentang haji, materi tentang umroh dan lain sebagainya. Kemudian tahapan pelaksanaan. Tadi persiapan, pelaksanaan adalah informasi yang disampaikan harus yang praktis, singkat dan serba cepat. Ya, harus praktis. Gunakanlah mungkin 3F, fun, fresh, dan fokus. Tahapan konsolidasi, ya. Sebagai tahap akhir, upayakan adanya pemantapan pemahaman materi tabligh dalam bentuk kesimpulan. Ini buatlah kesimpulan. Jadi, tatkala kita menyampaikan materi, harus ada kesimpulan nanti sebelum kita menutup ceramah kita. Jadi harus ada kesimpulan. Jadi paham, kadang jamaah kita ketahui semuanya, ya. Jamaah ini kadang tidak nyimak. Jadi dengan adanya kesimpulan dia terbantu. Oh, ini sebenarnya materi yang disampaikan tadi, seperti itu. Kita masuk pembahasan yang ketiga, dakwah. Dakwah menurut arti bahasa adalah mengajak. Dakwah itu artinya mengajak, memanggil, menyeru untuk hal tertentu. Dakwah dari kata da'a, menyeru, ya. Menurut istilah, dakwah bermakna setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah. Ini menurut istilah. Jadi sama dengan pengertian yang di atas, ini lebih luas. Menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah. Jadi tujuan menyampaikan pesan ini salah satunya adalah audien itu mau beriman kepada Allah, apalagi yang berbeda keyakinan. Kemudian berikutnya adalah kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah. Nah, sama dengan tadi, ya, yang poin A. Kemudian yang ketiga, pada poin ketiga, kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran. Ya. Intinya dakwah ini minadzulumati ila nur, mengajak orang itu dari kegelapan menuju cahaya ilahi.
Dalilnya. Nah, dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok, ya, masyarakat, orang-orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang menyuruh pada kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang mencegah sahabatnya, temannya, masyarakatnya dari kemungkaran-kemungkaran yang bisa menimbulkan sebuah bencana dan malapetaka. Para peserta didik, anak-anak Bapak yang kami sayangi karena Allah Ta'ala, nah, syarat jadi seorang dai itu tidak mudah. Ya, dia syaratnya yang pertama harus Islam dulu. Ya. Dakwah itu harus Islam dulu. Bagaimana kita mau mengislamkan orang kalau kita tidak Islam? Nah, yang kedua, baligh, sama ya, sampai. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mendalami ajaran agama Islam. Adab dalam berdakwah. Adab dalam berdakwah yang pertama harus bil hikmah. Ya, hikmah itu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah harus dilakukan dengan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, atau dengan cara pendekatan-pendekatan. Tidak boleh frontal. Nah, kita belum ada menyampaikan dakwah, langsung kita sampaikan habis. Nah, jadi harus bil hikmah. Jadi kalau kita misalnya mau ngajak seorang misalnya di tempat lokalisasi ini kita mau dakwah, kita sampaikan dulu dengan lisan dulu, sampaikan. Kalau misalnya nggak mau juga berubah, ya bisa juga dengan kekerasan kalau kita menjadi penguasa. Kemarin kan sudah dinasihati untuk tutup misalnya, tak tutup juga, ya udah kita tutup ya. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. Nah, uswatun hasanah. Nabi itu menjadi contoh. Makanya tatkala Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, contoh yang baik. Al-Quran itu kan isinya baik semuanya. Nah, jadi uswah yang baik pada diri Nabi. Kalau seandainya Nabi mencontohkan yang tak baik, tentu umat Islam tidak sebanyak hari ini. Ya, yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah. Ya, bersungguh-sungguh dia. Nah, jadi tidak sembarangan, bukan hanya sampingan saja. Dakwah, ya, kita harus dakwah. Ada masyarakat ataupun tidak, ya kita sampaikan dakwah. Satu orang kita dakwah, dua orang kita dakwah. Yang penting pesan Allah sampai kepada mereka. Apa sasaran dan tujuan dakwah? Sasaran yang pertama adalah memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari perilaku baik menjadi terbaik. Ya, hari ini mungkin kita sudah baik, tapi kita harus menjadi orang yang terbaik. Mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik. Ini sasaran dakwah. Yang kedua, poin B-nya, tujuan dakwah. Ya, kalau kita merujuk pada surah An-Nur ayat 55, maka tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten istiqomah. Dalam apa? Dalam beriman hanya kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Menjadikan seluruh tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Nah, ini. Jadi terciptanya kita ke muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan harta, mempercantik, memperkaya rumah tangga dan sebagainya ya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah menjadikan manusia itu berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam amal-amal solehnya.
Nah, manajemen dakwah. Nah, ini dia. Saat berdakwah Rasulullah menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut dalam menjalankan dakwah, bermusyawarah, menyampaikan dakwah, lapang dada dan sabar, ya, tekad yang bulat dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, hidayah, dan selalu istiqomah